Selamat sore rekan-rekan semua, teman-teman semua. Selamat sore, shalom. Iya, teman-teman apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini mungkin kita awali dengan nyanyi sebuah lagu, tapi lagunya ini kita perlu latihan karena mungkin gak familiar. Untuk nantinya bisa kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita, kita akan latihan dulu karena lagunya gak familiar ya. Kita akan menyanyikan lagu Oh So Wonderful, kita akan nyanyikan dengan latihan dulu mungkin pemusiknya. Liriknya. Come and walk with me now through the fields of newborn spring, through the flowers with a heart that's full of love for everything. Come and walk with me now, let the rays of blessings flow. Isn't everything more beautiful since we have found the Lord? His love is so wonderful, filling me like never before. His love is so bountiful, grace enough for us all. His love is so wonderful, filling us all. And joy like the rain will forever fall from His wonderful love. Bagaimana teman-teman, apakah sudah lebih familiar dengan lagunya? Apa mau diulang sekali lagi ya? Coba sekali lagi, mungkin temponya lebih pelan lagi ya, supaya kedengeran suaranya. Come and walk with me now through the fields of newborn spring, through the flowers with a heart that's full of love for everything. Come and walk with me now, let the rays of blessings flow. Isn't everything more beautiful since we have found the Lord? His love is so wonderful, filling me like never before. His love is so bountiful, grace enough for us all. His love is so wonderful, filling every day with a song. And joy like the rain will forever fall from His wonderful love. Oke, sudah oke ya? Oke, kalau gitu kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulai dengan sikap doa. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Mari bersama-sama jemaat menyanyikan
baitnya yang berbahasa Indonesia. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh berbahagia karena Tuhan mengizinkan kami hadir di dalam ibadah sore hari ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang dimanapun mereka berada belum dapat hadir ataupun masih dalam perjalanan, supaya Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami dan layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah ini supaya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Sekali lagi aku sapa, shalom teman-teman. Shalom. Luar biasa ya kita berkumpul di sini walaupun cuaca sedang hujan, kita masih bisa berkumpul di sini. Tadi kabarnya baik ya, luar biasa tadi katanya. Oke, tentunya kita bersyukur ya di sini. Sekali lagi kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang baik. Itu semua karena berkat dari Tuhan dan juga saat ini kemauan kita adalah belajar firman Tuhan. Nah, ibadah sore hari ini temanya apa nih? Kita lihat dulu ya temanya. Bisa dibuka slide-nya. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Flexing, no. Grace, yes. Oke, sekali lagi pakai gerakan flexing, No. grace, Yes. Oke, jadi itulah yang nanti kita ingat-ingat karena nanti kita akan pelajari bersama dengan Pendeta Dedan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema tersebut dan mungkin teman-teman di sini ada yang tahu tentang flexing atau ada yang sering flexing? Luar biasa sih kalau yang ngaku nih, saya sering flexing Kak. Ada yang tahu tentang flexing apa sih teman-teman? Atau rekan-rekan, Bapak Ibu, ada yang tahu flexing ini bahasanya gen milenial Z ya. Flexing ya, ada yang tahu? Wah nggak ada tahu, soalnya saya nggak pernah kayak gitu-gitu, nggak pernah gitu. Yang ketawa nih. Ya flexing itu kalau kita lihat adalah pamer ya teman-teman. Nah flexing biasanya pamer mungkin pamer kekayaan, pencapaian. Tapi di sini kita mau belajar flexing yang bukan hanya kekayaan, tapi flexing yang rohani. Wih, seperti apa tuh flexing yang rohani ya? Jadi ada yang disebut namanya kesombongan rohani. Nah biasanya mungkin kita pikir kayak kita melakukan kegiatan rohani, sering pelayanan mungkin ya. Ya itu yang perlu kita hati-hati. Siapa tahu kita cuma melakukan kegiatannya, tapi sikap hati kita yang kurang benar. Nah di sini kita akan belajar bagaimana orang Kristen atau kita sebagai pelayan Tuhan itu bersikap untuk melayani gitu ya. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mengingatkan kita ya bahwa bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi
Karena keselamatanlah atau anugerahlah yang membuat kita bisa hadir di sini, bisa Tuhan layakan untuk melayani Tuhan. Karena itu rekan-rekan sekalian, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari berdiri. Kita mensyukuri dan memuji Tuhan karena anugerah dan cinta kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Dengan lagu Oh So Wonderful. Walk with me now to the fields of newborn spring, to the flowers sweet, a heart that's full of love for everything. Come and walk with me now. Let the rays of blessings fall. Isn't everything more beautiful since we have found? Mari nyanyikan sekali lagi baitnya yang kedua. Wanita saja nyanyikan Come and read from the word. Come and read from the word, and we'll search to understand. As we read the many verses, we seek to know His name. Pria nyanyikan Come and kneel and we'll pray. Come and kneel, we will pray for the things that don't right. Is a glass of wonders and soulful, and God is by your side. Sama-sama His love is so wonderful, healing me like never before. His love is so bountiful, grace enough for us all. His love is so wonderful, healing every day in a song, and joy like the rain will forevermore. From His wonderful love, so wonderful, feeling me like never before. His love is so bountiful, that's enough for us all. His love is so wonderful, feeling every day in a song, and joy like the rain will forevermore. From His wonderful love. Ibadah ini akan berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mari saat ini kita mengambil sikap doa. Keinginan untuk menunjukkan kekayaan dan kehebatan kita seringkali menjadi godaan bagi kita. Bahkan yang tidak kita sadari, di dalam hati kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Terlibat aktif di gereja, melayani Tuhan, tetapi tanpa sadar seringkali kita hanya melakukan kegiatan rohani dan bukan melayani dengan sepenuh hati. Bahkan seringkali sikap hati kita salah, membuat kita jatuh dalam dosa kesombongan rohani. Membandingkan diri sendiri dan orang lain, bukannya melayani Tuhan, tetapi
kita sedang melayani ego atau keakuan kita. Lupa bahwa segala talenta, harta, pencapaian yang ada pada kita saat ini adalah anugerah Tuhan. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini mari mengakui segala keberdosaan dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa dan lemah. Untuk itu, kami memohon ampun ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sungguh betapa ajaib anugerah dan pengampunan yang selamatan dan Tuhan berikan bagi kita semua. Teman-teman, mari saat ini meresponi pengampunan dosa yang Tuhan telah berikan buat kita. Mari dengan berdiri, mari memuji Allah dengan pujian. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. mari nyanyikan baitnya yang kedua. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Besar Anugerahmu.
nyanyikan baitnya yang pertama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Nyatakan besar anugerah. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari nyanyikan bait yang kedua. Nyatakan bahwa kita saat ini hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Nyatakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Nyatakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. kepada Pak Pendeta. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Semakin hari kami semakin disadarkan bahwa Engkau senantiasa mencintai kami dengan kualitas yang tak berubah, kualitas yang terbaik, yang memelihara kehidupan kami, yang menguatkan langkah-langkah kami, yang menghibur kami, yang sekaligus juga menjaga pengharapan kami. Tetapi seringkali ya Allah, kami menjadi anak-anak-Mu yang melalaikan betapa cinta Tuhan begitu besar bagi kami. Kami acap kali tidak peduli pada itu semua. Bahkan kami terlalu sombong untuk merasa, menganggap bahwa kami pasti dicintai dan Allah tak akan menyakiti kami. Oleh sebab itu ya Allah, pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami ingin memahami lagi apa itu rahmat dan bagaimana kami hidup di atas rahmat itu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus ya Allah, supaya kami semua pada saat ini dimampukan bukan hanya untuk menjadi pendengar, tetapi sekaligus yang merenungkan firman, sekaligus juga yang melakukannya. Kiranya kuasa Roh Kudus memberdayakan kami,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan juga teman-teman, bagian Alkitab yang kita baca pada sore ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, demikian dikatakan firman Allah. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan dia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ya teman-teman, ibu bapak, saudari dan saudara yang Tuhan Allah kasihi, bagian cerita kita cerita tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan sudah jelas tadi alasannya kenapa. Bercerita karena ada orang yang ketika berdoa suka memandang rendah orang lain. Jadi dalam perumpamaan kita, boleh bantuan slide-nya. Ada dua tokoh. Tokoh yang pertama tadi siapa? Orang Farisi, yang kedua pemungut cukai. Kalau teman-teman, ibu dan bapak membayangkan orang Farisi, image-nya bagaimana kira-kira? Image tentang orang Farisi di benak kita, teman-teman? Bayangannya? Wah, jelek-jelek. Enggak gitu ya. Kita yang sekarang hidup setelah membaca Injil jelek sih. Tapi kalau dulu di zaman Yesus, orang-orang Farisi itu image-nya bagus. Bagus banget. Kenapa? Karena orang-orang Farisi itu pada zaman Yesus adalah orang-orang intelek, cendekiawan, orang-orang yang terpelajar. Iyalah, mereka bisa disebut sebagai rabi. Apa artinya rabi? Guru. Orang-orang Farisi itu intelek, cerdas, hebat secara nalar, secara wawasan, apalagi bicara tentang yang namanya tradisi, bicara tentang aturan-aturan, bicara tentang kebiasaan-kebiasaan spiritual, orang-orang Farisi itu hebat-hebat. Makanya orang-orang Farisi dihormati. Jadi kalau orang-orang zaman dulu itu kan anak-anak itu belajar di rumah sampai umur 12. Baru kemudian setelah umur 12 mereka masuk sekolah publik. Sekolah publiknya itu nanti diajar oleh orang-orang Farisi. Mereka akan belajar di sinagoge-sinagoge. Siapa yang ngajar? Orang-orang Farisi. Jadi setelah mereka dididik oleh ayahnya bagi anak laki-laki, ibunya bagi anak perempuan, setelah umur 12 itu bagi mereka yang punya cukup duit, punya kesempatan, mereka akan ke sekolah publik, diajar sama orang-orang Farisi. Makanya orang-orang Farisi itu dihargai setidak-tidaknya sebagai sosok guru di masyarakat. Mereka sosok pengajar, orang hebat.
Di sini yang profesinya sebagai guru ya pasti kita akan respect kepada mereka yang guru. Kita akan bilang, ya namanya guru luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang dihargai karena mereka satu intelek dan dua karya mereka real, ada. Orang-orang ini orang-orang yang sangat berguna, orang-orang yang berkontribusi banyak untuk komunitas orang Yahudi pada zaman itu. Selain itu, orang-orang ini adalah orang-orang yang menjaga ajaran dan tradisi budaya. Jadi kalau kayak kita nih biasanya bulan Agustus ya GKI ya. Kita bikin bulan budaya gitu ya. Dibikinlah ada pakai nuansa etnik Jawa, etnik Batak, Tionghoa dan lain seterusnya. Nah orang-orang Farisi ini orang-orang yang sangat concern bicara itu. Kenapa? Karena ketika mereka berjumpa dengan banyak budaya yang lain, budaya Roma kah, budaya yang lain-lain dari daerah-daerah mana segala macam. Orang-orang Farisi ini punya concern untuk bilang, hati-hati kita harus menjaga tradisi kita. Kita harus mencintai budaya kita, cintailah produk-produk dalam negeri, kita kira begitu ya. Jadi orang-orang Farisi ini orang-orang yang sangat strict. Ayolah dicintai. Mungkin kalau orang-orang Farisi di zaman sekarang, hari apa kita pakai baju, baju apa itu bangsi gitu ya. Kayak saya ikut-ikutan lah pakai baju adat, pakai ornamen-ornamen etnik tertentu. Karena apa? Karena mereka punya concern nasionalisme yang tinggi. Jadi buat orang-orang di zaman itu, orang-orang Farisi nggak buruk, bagus. Kita aja memang karena baca Injil lalu menganggap orang Farisi jelek-jelek. Enggak, orang-orang Farisi adalah orang-orang hebat di zaman itu. Orang-orang yang diakui bahwa mereka punya kontribusi. Mereka punya peran bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menjaga nilai-nilai luhur dari nasionalisme orang-orang Yahudi. Karena mereka sekali lagi, mereka adalah penjaga budaya. Dari mana mereka hidup? Mereka bukan imam yang akan mendapatkan kecukupan dari bait Allah. Mereka bukan kelompok-kelompok yang akan mendapatkan bagian seperti Lewi. Jadi mereka akan hidup dari apa yang mereka terima sebagai upah mengajar. Iyalah kayak guru, mereka sekarang kan ada biaya SPP dan seterusnya. Akan jadi gaji buat mereka. Jadi para rabi, orang-orang Farisi dapat duit dari mana? Dari ngajar. Semakin terkenal mereka, semakin banyak murid, semakin mereka akan punya nama, semakin punya banyak yang bayar, dan akan punya banyak penghasilan. Jadi orang-orang Farisi dapat duit dari mana? Semakin terkenal, semakin banyak murid, semakin nanti dia akan punya penghasilan yang besar. Maka orang-orang Farisi biasanya mendapat penghasilan dari aktivitas mengajar mereka. Sekali lagi, orang Farisi bagus, citranya bagus. Apa yang salah kalau misalkan dia mengajar dan dapat duit? Enggak, tak salah sedikit pun. Persoalannya nanti kita berjumpa dengan tokoh kedua, pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang jahat apa enggak? Nah sekali lagi kita sudah baca Injil, kita punya stigma tentang pemungut cukai. Pemungut cukai itu enggak jahat. Pemungut cukai itu pekerjaan yang normal banget. Karena orang-orang Yahudi udah tahu kalau mereka harus bayar pajak kepada kaisar, normal. Orang-orang Yahudi tahu bahwa pemerintah Roma menerapkan bea cukai untuk setiap orang yang datang dari luar membawa barang dagangan ke satu wilayah, maka harus ada bayar cukai. Jadi kalau ditanya apakah pekerjaan pemungut cukai buruk? Enggak buruk-buruk banget. Baik, karena orang-orang di zaman itu tahu. Persoalannya adalah, orang-orang ini kan kayak kalau kita parkir ya kadang-kadang ada karcisnya ya. Pernah nggak ngelihat karcis parkir tulisannya 2.000 angka 2-nya dicoret diganti 5? Persoalannya itu kelakuannya. Saya yakin kalau kita dikasih karcis parkir harga 2.000 mau bayar? Mau. Wah yang tarif resminya segini. Tapi ketika angka 2-nya dicoret jadi 5 kita gedek kan. Nah persoalannya orang-orang pemungut cukai banyak yang kelakuannya begitu. Karcisnya 2.000 karena memang akan disetor ke pemerintah Roma sebesar itu. Tapi ya nanti kita bilang mohon pengertiannya ya Pak. Mohonlah biar sama-sama enak. Nah ini yang repot.
Orang-orang ini kan mau berdagang ke sebuah wilayah sehingga ketika mereka lewati perbatasan, mereka pasti akan bilang, ya ngapain saya akhirnya harus balik lagi ke daerah saya dengan barang-barang yang sudah saya bawa gara-gara saya nggak mau bayar lebihan yang dia minta. Kan tadi bahasanya pemungut cukai, sama-sama enak. Ente bisa lanjutkan perjalanan jualan, saya ya bolehlah sama-sama punya pengertian. Di sini persoalan. Kong kali kong itulah yang bikin banyak orang sebel sama pemungut cukai. Bukan pada aktivitas cukainya. Sekali lagi, aktivitas memungut cukai orang-orang Yahudi paham betul bahwa itu normal. Yang tidak normal adalah nyoret tarifnya. Makanya biasanya di wilayah perbatasan tuh banyak rumah makan. Nanti di rumah makan itu para pemungut cukai akan udah gini deh, sok atuh gimana, ngobrol kekeluargaan lah kita. Kita ngobrol gimana, biasanya beberapa sumber menceritakan nanti orang-orang yang berdagang ini akan membayar dalam bentuk minuman-minuman, anggur dan lain sebagainya. Buat stok buat para pemungut cukai. Kadang-kadang beberapa barang-barang belanjaan buat didagangkan itu nanti mereka akan bayarkan sedikit. Jadi kalau misalkan tadi 2.000 dicoret angka 2-nya jadi 5, udah gini deh, biar gak ribet nih 1 botol minuman, terima gak? Terima ya, udah ya aman ya, lewat ya. Nah, itulah yang membuat aktivitas pemungut cukai sering kali dianggap najis, menjijikkan. Mungkin sama kayak kita ya, ngelihat aktivitas-aktivitas tertentu yang modelan tadi. Mungkin kayak kita kalau misalkan masuk ke minimarket kita mungkin akan lihat dulu, ada dia udah nongkrong di tempatnya gitu kan. Nggak akan saya berdiri, diem aja di motor gitu kan. Nanti begitu ditagih, maaf ditungguin gitu. Karena apa? Kesel mungkin, bukan karena kita nggak mau bayar parkir, cuma karena nanti juga bayar parkirnya aneh-aneh, udah ditungguin aja mungkin. Maka apa yang terjadi dengan percakapan kita hari ini? Perumpamaan Yesus tentang 2 tokoh ini menceritakan kalau yang atas itu adalah secara stigma populer orangnya baik, yang bawah itu secara stigma populer orangnya nyebelin, orangnya kalau bisa dihindari. Maka Yesus justru menggambarkan dalam perumpamaan ini secara antagonis. Di balik jadi sungsang, tokoh yang digambarkan sebagai yang publik lihat sebagai positif, ternyata digambarkan oleh Yesus sebagai orang yang bermasalah. Karena yang terjadi justru orang yang secara publik melihatnya positif, digambarkan sebagai orang yang memandang dosa melekat pada pekerjaan atau profesi tertentu. Lihat, ini persoalannya. Orang Farisi itu tadi dalam doa yang digambarkan oleh Yesus, memahami dosa bukan melekat pada aktivitasnya, bukan pada tindakannya, bukan pada pikirannya, tapi pada dalam tanda kutip pekerjaan. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, juga bukan seperti pemungut cukai. Persoalan yang pertama adalah karena si orang Farisi ini menganggap ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah pasti dosa dan ada pekerjaan-pekerjaan atau ya sebutlah profesi-profesi tertentu yang pasti suci. Seolah-olah pendeta pasti suci, pejabat pasti jelek. Dan kita selalu terstigma begitu kan, politisi itu jahat-jahat. Wah, maka kita akan menganggap politisi itu dosa, pendeta itu suci. Nah, cerita ini mungkin dibalik sama Yesus. Pendeta itu dosa, politisi baik. Nah, ini disungsangkan. Kenapa? Karena orang Farisi menganggap pekerjaan itulah yang dosa. Padahal sekali lagi, apakah memungut cukai itu salah? Tidak. Gak ada masalah. Orang-orang selama ini paham bahwa cukai itu memang diterima. Tapi ketika sudah menganggap semua pemungut cukai, pukul rata siapapun pemungut cukai, karena dia adalah seorang pemungut cukai, profesinya pemungut cukai, dia orang yang udah pasti berdosa. Nah ini persoalan. Tidak ada satupun profesi yang pasti berdosa. Ya kecuali kalau perampok ya, kita nggak tahu juga.
Tapi dalam hal ini melekatkan dosa pada profesi dan bukan pada tindakan, bukan pada niat, pikiran, bukan pada hati adalah persoalan besar. Padahal Yesus pernah menyampaikan dalam rangkaian khotbah di bukit menurut Matius, dosa itu berkaitan dengan apa yang sudah ada di dalam niat, di dalam pikiran. Apa yang bahkan tidak dilihat oleh manusia sebagai profesi pekerjaan, tapi ketika dalam hatinya sudah mengingini sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, dosa. Tapi orang Farisi enggak persoalkan itu. Yang penting saya bukan perampok. Kalau saya ternyata menjadi pengajar dan mengajarkan sesuatu yang asal-asalan, yang penting saya Farisi, saya rabi, pekerjaan saya suci dan mulia. Tidak seperti dia. Kalaupun ternyata saya menjadi rabi yang juga mata duitan, ya yang penting saya rabi. Yang penting saya seorang guru bagi tokoh-tokoh yang sekarang saya ajarkan. Yang penting saya bukan seperti dia yang pekerjaannya itu. Melekatkan dosa pada pekerjaan. Ditambah ini flexingnya. Dia flexing. Apalagi nih Tuhan, saya berpuasa. Saya kasih persembahan. 1/10 dari penghasilan saya bayar. Puasa rajin. Wah, kalau ditanya rajinnya ini kan 2 kali seminggu. Saya nggak tahu, mungkin puasa Senin Kamis kali ya. 2 kali seminggu saya puasa. Kurang suci apa saya? Kurang saleh apa saya? Dan karenanya Tuhan mohon perhitungkan kredit poin saya. Di sini persoalan kedua. Yang menganggap bahwa ada aktivitas-aktivitas tertentu yang kita lakukan sebagai dalam tanda kutip cara menyenangkan Allah. Sementara yang lain, oh itu tidak menyenangkan Allah. Yang menyenangkan Allah itu berpuasa, persembahan. Yang itu mah gak menyenangkan Allah, itu profan. Oh yang menyenangkan Allah itu melayani di bait Allah, melayani dengan kriteria ini. Itu baru menyenangkan Allah. Yang ini enggak menyenangkan Allah. Ini persoalan. Apalagi jika ditambah aktivitas-aktivitas tertentu itu seolah-olah bisa membayar dan memaksa Allah untuk mengampuni kita. Ini bahaya. Yang seolah-olah bilang, Tuhan masa gak ingat kemarin habis jadi WL loh ibadah di Boba. Tolonglah dicatat itu kredit poin. Tuhan masa gak ingat kemarin habis jadi drummer loh, semangat banget saya jadi drummer. Kredit poin lah Tuhan, kalau gak gara-gara saya datang itu ibadah garing bos. Nah, siapa tahu begitu kan ya. Dan kita menganggap bahwa yang saya lakukan kemarin kan udah menyenangkan Tuhan. Masa si Tuhan gak perhitungkan itu? Seolah-olah menganggap bahwa keselamatan, bahwa pengampunan itu bisa kita paksa. Dan seolah-olah bilang, kalau Tuhan gak ingat-ingat, awas ya. Kalau Tuhan gak perhitungkan, awas ya Tuhan. Ini bahaya. Maka antagonis yang terjadi pada pemungut cukai justru digambarkan dia adalah seorang yang sadar. Saya berdosa. Bukan berkaitan apakah karena saya punya profesi, enggak. Dia sadar sepenuhnya saya orang berdosa. Apakah dia melakukan tipu daya? Apakah dia mark up dana? Apakah dia memeras orang lain? Enggak diceritakan. Tapi dalam kesadarannya dia cuma datang dengan sadar saya orang berdosa. Saya bahkan enggak berani menengadah ke langit. Saya cuma bisa memukul dada dan mengatakan saya orang berdosa, kasihani saya. Terlepas dari profesinya, yang sekali lagi profesi sebagai pemungut cukai itu netral, itu wajar. Karena kalau enggak nanti kita ngata-ngatai orang pajak jahat-jahat, enggak kan? Enggak. Dan inilah yang kemudian menjadi sungsang, kebalik, antagonis. Karena kalau orang pemungut cukai itu seandainya pun dia memeras orang lain dan punya banyak duit, dia tak pernah mengatakan dalam doanya, Tuhan aku bisa loh bayar persembahan lebih besar daripada pemungut cukai ini. Tuhan aku bisa loh membayar persembahan yang bahkan melampaui dari apa yang diberikan oleh orang-orang lain di sekitarku. Gak. Bahkan seandainya kalaupun dia punya banyak uang,
Dia tidak datang dengan kesombongan. Berapa sih Tuhan dosaku? Tak bayar deh. Ya, sama sekali tidak. Maka dari dua cerita antagonis ini, hal pertama yang saya mau ajak untuk kita renungkan adalah, kalau gitu siapa yang berdosa? Siapa yang berdosa? Dalam kondisi kita sekarang, kadang-kadang kita juga ikut-ikutan caranya orang Farisi memandang dosa kan. Coba kalau ini sekali lagi saya ambil pakai AI ya. Nah. Dan kemudian kita akan langsung mengaitkan, pasti nih orang yang lagi di sana tuh di panggung itu orang berdosa. Penipu. Wah, kebanyakan janji, gak pernah nepati. Wah, orang-orang ini cuma beli suara. Kita akan bisa sebut, bisa menjejerkan perilaku-perilaku yang kita anggap berdosa dan kemudian kita akan sudah punya label politisi jahat. Coba di sini yang jadi orang tua, setuju gak kalau anaknya masuk partai politik? Para orang tua saya tanya, setuju nggak Bapak Ibu anaknya nanti, Pak saya mau daftar ke partai A. Apakah kita akan bilang, sini nak tak doain. Kiranya engkau menjadi tokoh partai politik yang besar. Atau kita akan bilang, apaan sih ikut-ikutan begituan? Coba jujur. Anak-anak muda, ada yang mau masuk partai politik nggak? Kenapa nggak mau? Hah? Siapa tahu orang GKI Bogor Baru ada 5 orang jadi anggota legislatif. Masuk DPR atau minimal DPRD kota. Kenapa gak mau? Ada yang mau jawab? Yang di paling belakang mau gak jadi anggota partai politik? Hah? Gak mau, kenapa? Nah harusnya begitu ya, di orangnya bukan pekerjaannya. Tapi bukankah tidak jarang kita berpikir politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu mengerikan, bunuh-bunuhan, makan orang, makan duit dan seterusnya. Nggak lagi makan nasi ya. Dan kemudian kita menjadi sangat antipati dengan tokoh-tokoh partai politik. Padahal banyak sekali tokoh-tokoh partai politik Kristen yang berperan membangun bangsa. Bahkan di mimbar ini saya bilang, kalau enggak kita berperan secara legislasi, siapa yang akan menjamin undang-undang kita juga berpihak kepada orang Kristen? Loh iya loh, kalau enggak ada yang mau terlibat di partai politik menjadi bagian yang melegislasi undang-undang kita, mengawal undang-undang kita, siapa? Harus diwarnai. Tapi tidak jarang kita mengasosiasikan secara salah. Kita juga seringkali bilang ada pekerjaan-pekerjaan yang berdosa, ada pekerjaan-pekerjaan tidak berdosa. Kalau ada satu anak datang, Pak saya mau masuk partai politik. Yang satu datang, Pak saya mau jadi pendeta. Pasti kita akan bilang, ayo nak jadi pendeta. Tapi yang partai politik kamu gak mau ngikut dia. Nah, kenapa gak sebaliknya yang mau jadi pendeta bilang, kamu gak mau ikut dia masuk partai politik. Seringkali kebalik, karena di kepala kita secara tidak sadar seringkali mengasosiasikan pekerjaan tertentu kudus, berkenan di hadapan Allah, dan pekerjaan tertentu jelek. Saya nggak tahu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap jelek atau enggak gitu ya. Tapi tidak jarang kita melakukan hal yang sama. Atau kita juga seringkali mengasosiasikan diri saya orang yang kalau dibilang tidak berdosa, sombong banget. Atau dosa saya enggak sebesar dia. Ini persoalan. Di Kristen ada enggak sih dosa besar, dosa kecil? Dosa cetek, dosa berat? Enggak. Tapi kadang-kadang kita menganggap bahwa ya yang penting dosa saya enggak segede dia. Ya yang penting dosa saya rada ringan lah. Saya cuma nyontek. Enggak korup. Saya cuma plagiat kecil-kecilan, enggak korupsi miliaran, dosa saya lebih ringan. Asosiasi-asosiasi itu yang berbahaya, kita menjejerkan diri kita seolah-olah saya di kelompok para pendosa yang receh, bukan pendosa-pendosa kelas kakap. Saya di kelompok yang melakukan kejahatan-kejahatan sepele, bukan mereka yang kejahatan-kejahatannya mengerikan. Padahal ini berbahaya. Kenapa?
Semakin sering kita mengasosiasikan diri sebagai orang yang di kelompok tak berdosa atau dosa yang ringan, semakin kita mungkin menyepelekan apa itu pengampunan. Orang yang menganggap dirinya saya kayaknya gak dosa-dosa amat, mereka mungkin akan bilang, ya karena saya gak dosa-dosa banget ya mudah-mudahan Tuhan udah ngerti lah, maafin saya lah. Dan kita menganggap remeh kebaikan Allah. Kita seolah-olah dengan iman percaya dan mengatakan pasti Allah maafin. Kita menyepelekan diri untuk kemudian datang dengan jujur, Tuhan yang tadi itu saya tahu salah. Dan kemudian menganggap itu dosa ringan, Allah udah tahu lah, cinca ya. Bahaya. Semakin kita mengasosiasikan diri di kelompok pendosa kecil, semakin kita menjadi jatuh sombong dan menganggap bahwa saya tak perlu-perlu amat mengaku dosa. Saya gak perlu harus nangis-nangis di hadapan Allah dan mengatakan Tuhan aku butuh pengampunanmu. Siapa yang berdosa? Hati-hati, semua orang berdosa. Maka karenanya kita semua perlu introspeksi diri. Kalau kita sama-sama sadar gak ada dosa besar dan dosa kecil, semua kita berdosa. Dan karenanya mari kita dengan jujur mengakui saya berdosa. Berdosa. Entah dosa kecil, entah dosa besar, saya berdosa. Dan saya mau datang kepada Allah, bilang sama Allah, saya tahu ya Allah, yang tadi saya lakukan, yang tadi saya pikirkan melukai hati Allah. Saya tahu ya Allah, Allah gak suka saya begitu. Saya tahu ya Allah, Allah marah kalau saya melakukan seperti tadi. Dan karenanya saya tetap datang, maaf Tuhan, sorry. Tapi bahkan dalam ibadah, momen pengakuan dosa kan jarang kita mengatakan yang begitu kan. Momen pengakuan dosa adalah momen untuk kita menikmati musik saat teduh. Nah, dengerin musiknya nyampe selesai, tungguin aja WL nanti berdoa. Apakah sungguh-sungguh datang dan Tuhan, aku tahu, aku melukai Tuhan. Aku minta maaf Tuhan. Enggak. Bahkan momen komunal kita beribadah yang di dalamnya ada pengakuan dosa saja belum tentu jadi momen introspeksi diri. Hati-hati. Kita menjadi orang yang sombong. Justru bukan karena kita memamerkan kesalehan-kesalehan, tapi kadang-kadang kita pamer dan menganggap dosaku tak sebesar dia. Yalah, kadang-kadang di gereja kan kita juga begitu ya, ada menganggap dosa-dosa tertentu sebagai dosa yang mengerikan sampai harus diwartakan dalam warta gereja. Dia sudah hamil sebelum menikah, wah dipanggil, duduk sini. Gimana ceritanya? Kamu gimana? Dan seterusnya, hamil di luar nikah. Tapi kalau misalkan ketahuan plagiat, anaknya dipanggil gak? Sini kamu, gimana ceritanya kamu kuliah kok plagiat? Enggak, kita kadang-kadang menganggap plagiat tidak seberat menghamili anak orang sebelum menikah. Perlakuan kita menjadi sangat berbeda. Sekali lagi, karena tidak jarang kita menganggap ada dosa yang terlampau berat dan ada dosa yang ya udahlah dimaklumin. Ada orang selingkuh dipanggil, kamu selingkuh, gimana ceritanya? Gini, bertobat enggak? Kalau korupsi, gini Pak Pendeta, duit korupsinya buat persembahan boleh enggak? Ya Kak apa-apa deh boleh. Yang penting bantu bangun gereja ya. Persoalan. Yang satu kita menjadi sangat galak, sangat tegas. Tapi kepada dosa tertentu yang kita anggap, ya kamu berdosa tapi karena kamu komit mau bantu pelayanan gereja, ya gak apa-apa lah. Bahaya. Berhati-hatilah. Karena itu yang bisa membuat kita meremehkan pengampunan Allah. Maka sebagai slide terakhir dari saya mengajak kita kembali mengingat satu peristiwa penting yang hanya tinggal 5 hari lagi kita rayakan. 31 Oktober ada yang tahu hari apa? 31 Oktober ada yang tahu hari apa? Hari Reformasi Gereja. Kita merayakan kita menjadi orang-orang Protestan kalau mau dibilang. Hari Reformasi Gereja, Martin Luther menancapkan 95 dalil di sebuah gereja, gereja Wittenberg namanya.
Dan disitulah menjadi sebuah semangat pembaruan bagi gereja, reformasi gereja. Dan Martin Luther walaupun tidak secara spesifik bicara tentang trisola, tapi yang dianggap sebagai pencetus gagasan-gagasan tentang trisola mengingatkan kita pada 3 sola. Ada yang ingat tentang 3 sola? Total ada 5 sih sebenarnya. Sola gratia, sola scriptura, sola fide. Ada 2 lagi yang nanti solus Christus, soli Deo gloria, plus 2 lagi. Tapi yang terkenal 3 sola. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Saya ajak kita merenungkan 2 sola pertama. Sola gratia. Apa sola gratia? Hanya karena anugerah, hanya karena rahmat. Dalam bahasa Inggrisnya grace, gratia, grace. Biar gampang ngapalinya nih. Gratia, grace. Sola gratia, by grace alone. Only by grace. Hanya karena anugerah. Ada satu kata yang menarik dari kata gratia yang mirip dengan kata gratia. Tahu? Apa? Hah? Gratis. Gratis. Kenapa disebut sebagai grace? Karena gratis. Betul. Gak percaya nanti baca bagian surat-suratnya Paulus. Bukan karena upahmu, bukan hasil dari kerja kerasmu, tapi semuanya kamu dapat secara cuma-cuma gratis. Maka sadarilah ada Allah yang rahmani itu, yang selalu mencintai kita dan menyambut kita dengan pengampunannya. Ia adalah Allah sang rahmat. Rahmatnya tak pernah berkurang dan tak pernah bisa bertambah. Saya ingat pernah khotbahkan itu di sini. Kualitas rahmat Allah tak pernah bisa bertambah karena sudah mentok dan tak pernah berkurang walaupun dia memandang anak-anaknya berdosa. Cinta Allah kepada kita selalu sama dulu, kini dan selamanya. Itu yang kita imani sebagai seorang Kristen. Cinta Allah selalu sama, tak pernah berubah kualitasnya dulu, sekarang, sampai selamanya. Saya berdosa Pak, saya bikin dia kesel Pak. Saya melakukan sesuatu yang berat banget Pak. Apakah Allah masih mencintai saya? Sama. Kualitas cinta Allah kepada kita saat kita lahir dan hari ini sama, persis. Kualitasnya sama. Dia bukan Allah yang akan menurunkan kadar cintanya bergantung kepada tindakan kita. No way. Cintanya selalu sama. Cinta yang sama itulah yang kemudian mengingatkan kita bahwa Allah mencintai kita tidak secara reaktif. Allah nggak mencintai kita secara reaktif. Oh pantes, kamu bagus sudah jadi pemusik, kamu bagus sudah jadi WL, kamu bagus sudah jadi pemandu pujian, besok tak berkati kamu lebih banyak. Enggak. Cinta Allah kepada kita tidak ditentukan apakah hari ini kita menyenangkan Allah atau enggak. Enggak. Kalau hari ini kita menyenangkan Allah, kualitas cinta Allah besok sama. Dan kalau hari ini kita melukai hati Allah, hari ini besok lusa cinta Allah kepada kita tetap sama. Dan karena yang pertama, jangan sombong. Tidak ada yang pernah bisa membayar kemurahan hati Allah. Jangan jadikan pelayanan kita, persembahan kita, karya kita sebagai alat untuk mengatakan pada Allah, tolong diingat, catat ya Tuhan, kredit poin saya hari ini, besok berkati saya. Tidak ada konsep teologi itu dalam iman Kristen. Apalagi kita bilang, Tuhan besok saya mau ujian, tak persembahan lebih gede daripada biasanya, besok lancarin ya Tuhan. Enggak, mual mempan. Mual mempan. Nah, jadi tidak ada konsep karena besok saya mau dapetin sesuatu, menghadapi sesuatu, pelayanan saya tambah-tambahin hari ini supaya semoga Allah bermurah hati membuat saya lebih lancar. Enggak. Kemurahan kasih Allah, anugerah Allah gratis, tidak pernah bisa dibeli, tak pernah bisa dibayar, dan tak pernah ada sesuatu yang bisa mengubah kualitas cinta Allah. Tetapi persoalannya adalah tidak semua orang menyambut rahmat itu. Sola yang kedua, sola fide, faith, by faith alone.
Rahmat Allah yang diberikan secara cuma-cuma itu hanya bisa dialami jika kita bersedia datang kepada Allah. Mengakui dengan rendah hati keberdosaan kita di hadapan Allah Sang Cinta itu. Dan kemudian kita mengatakan, Tuhan, terima kasih kau mencintai aku. Saya sadar saya gak pantas dicintai, tapi thanks God. Seperti si bungsu, anak bungsu pergi. Begitu pulang dia, Tuhan, Bapa, aku tidak pantas menjadi anak Bapa. Aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada Allah. Aku gak pantas disebut sebagai anak. Tapi sang Bapa itu bilang, apa sih ngomong apa? Masuk pesta, gitu kan. Allah kita. Tapi Allah tetap menantikan kita datang dengan rendah hati dan cerita, aku gak pantas, aku melakukan sesuatu yang melukai Bapa, aku melakukan sesuatu yang sangat-sangat mengecewakan. Aku dengan rendah hati harus bilang, Tuhan, aku tahu betul betapa aku jadi orang yang sudah sangat-sangat jauh dari Engkau. Ya datang, sedia datang mengakui keberadaan kita dan kita mengatakan, aku gak bisa hidup kalau bukan karena rahmat-Mu. Dan karena iman itu adalah iman kepada Allah yang penuh rahmat, maka seharusnya iman atas rahmat menjadikan kita sebagai seorang yang rendah hati. Karena sekali lagi, kita yang berdosa ini selamat bukan karena kita hebat, bukan karena pekerjaan kita kudus atau tidak, tapi karena Allah penuh cinta mengatakan, I love you. Aku menerimamu, I embrace you. Aku merengkuhmu, menyambutmu. Dan karena kita dicintai oleh Allah secara cuma-cuma, siapa di antara kita yang pantas untuk mengatakan, lu mah bakal dilaknat sama Tuhan. Tak ada satupun. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengatakan, lu terlalu berdosa, Allah juga udah gak sayang sama lu. Siapa? Allah mengasihi semuanya. Iman yang masih menghakimi orang lain adalah iman yang keliru memahami rahmat Allah. Iman yang masih terlalu menghakimi orang lain adalah iman yang lupa bahwa keselamatan kita didapat secara cuma-cuma bukan karena kita hebat, tapi semata-mata karena Allah sayang pada kita. Maka jika Allah menyayangi kita dengan cuma-cuma, sediakah kita membagikan cinta itu dengan cuma-cuma bagi mereka yang berdosa? Supaya mereka yang berdosa pun boleh kembali kepada Allah. Mau sombong, flexing? Semoga jawabannya yang tadi dibilang WL. Flexing? No gitu ya. Grace? Rahmat yang gratis? Yes. Semoga Allah mengingatkan kita, Dia mencintaimu, belajarlah mencintai orang-orang yang dicintai Allah dengan cinta yang Allah berikan kepada kita. Amin. Mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Ya Allah Sang Rahmat, terima kasih kami kembali sadar. Jika hari ini kami masih bisa melakukan banyak hal, semua karena rahmat-Mu yang Kau berikan dengan cinta yang besar dan memberikannya kepada kami secara cuma-cuma. Sola gratia. Semua yang kami nikmati dalam hidup ini, semuanya semata-mata rahmat. Maka di hadapan Allah Sang Rahmat yang begitu kaya dan mencintai kami, tak pernah putus-putusnya. Kini kami datang kepadamu dengan takjub sekaligus juga dengan gemetar. Kami takjub karena ternyata kami punya Allah yang sebegitu mencintai kami. Tetapi kami juga datang kepadamu dengan gemetar. Karena siapalah kami ini ya Allah. Orang-orang yang sebenarnya tak pantas untuk datang menjumpaimu. Tetapi Engkau menjadi Allah yang tetap berkata kepada kami, marilah anakku. Kini kami mau datang kepadamu dengan rendah hati. Kami datang dengan keberdosaan kami ya Allah. Kami datang dengan segala kelakuan-kelakuan kami yang melukai bukan hanya Engkau, tetapi juga orang-orang di sekitar kami. Kami sadar
Bahkan tidak jarang kami juga terlalu sombong untuk mau datang kepadamu mengakui dosa kami. Tapi hari ini di hadapan Engkau Sang Rahmat, dengan takjub dan gemetar kami datang. Dan maaf Tuhan, maafkan kami. Terlalu banyak kami menyakiti. Kini Allah, ketika Engkau memberi kami kesempatan untuk datang kepadamu bercerita, kami punya kesempatan untuk memanjatkan doa. Kami mau mengingat dan membawa dalam doa sahabat-sahabat kami dengan segala pergumulannya. Kami mendoakan Om Gideon dalam kondisi sakitnya, dalam kelemahan tubuhnya. Kiranya Engkau menguatkannya dan biarlah kehendak-Mu nyata atas Om Gideon. Demikian juga untuk anggota keluarga di sekitarnya yang menemani, merawatnya dengan cinta, dan yang terus dengan ketulusan mau melakukan apa yang terbaik bagi Om Gideon. Kiranya Allah Sang Rahmat menyertai anggota keluarga, menghadirkan damai, ketenangan, dan senantiasa kekuatan untuk tetap mengupayakan apa yang baik. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, di tengah cuaca yang tak menentu, yang tadi bisa sangat panas lalu tiba-tiba hujan. Dalam kemungkinan banyaknya virus dan bakteri, mungkin kami juga di antara kami ada yang tidak cukup enak badan, kami mungkin flu, kami mungkin masuk angin, meriang, pusing. Kiranya Allah merahmati kami dalam pemulihan-Mu, biar apa yang kami makan, upaya kami untuk berobat dan istirahat boleh mendatangkan kesembuhan buat tubuh kami. Kami juga berdoa untuk proses perkuliahan dan sekolah kami. Ketika kami belajar, gangguan kami bisa apa aja. Ketika kami kuliah, kami juga seringkali bisa saja tidak fokus. Karenanya ya Allah Sang Rahmat, kiranya Engkau merahmati kami dengan tekad belajar yang kuat. Dan supaya apapun yang kami perjuangkan dalam studi kami, bukan hanya sekadar untuk mendapatkan nilai, tetapi supaya kami punya bekal yang maksimal. Untuk nanti kami di dunia kerja, di dunia dewasa, kami berjuang dengan segala hal yang menjadi tantangan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan, baik mereka yang sudah bekerja, kiranya Engkau memberkati supaya kami boleh bekerja dengan baik, kualitas kami prima. Karena kami ingat pekerjaan ini semata-mata rahmat-Mu, dan karena rahmat itu diberikan secara cuma-cuma bagi kami, biarlah kami menjadikan pekerjaan itu sebagai cara kami bersyukur kepadamu. Bagi kami yang sampai dengan hari ini masih belum dapat kerja, atau bagi kami yang saat ini sedang merintis usaha, beri kami kekuatan dan keteguhan hati ya Allah, biar dalam rahmat-Mu kami tetap berupaya dengan cara-cara yang jujur, bukan dengan jalan pintas. Dengan penuh integritas kami mau merintis usaha dan kami tetap mau membangun skill kami dengan cara yang baik dan benar. Kami juga mau bersama berdoa untuk mereka yang saat ini mencari pasangan hidup, mereka yang sudah punya pacar dan sedang berniat untuk menjalani kehidupan rumah tangga dalam waktu dekat. Kiranya Allah yang menuntun supaya persiapan-persiapan, proses perkenalan dan bina pranikah boleh berjalan dengan baik. Bagi kami yang saat ini belum menemukan sosok untuk menjadi pasangan kami, biar Allah dalam hikmat-Mu menuntun kami supaya kami menemukan orang yang memang telah Allah persiapkan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami semua sebagai warga jemaat GKI Bogor Baru. Kau berkati supaya kami juga tetap bisa kompak, menghargai, dalam cinta kasih kami mau merangkul, dan dalam kesadaran bahwa kami adalah sesama pendosa, biar kami boleh saling menegur dengan cinta, menasehati, menguatkan dan mendukung sahabat-sahabat kami untuk semakin terus menyadari keberdosaan dan datang kepada Allah dengan kerendahan hati. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk penatua Shema yang terus Kau persiapkan, biarlah pelayanannya boleh memimpin jemaat, boleh juga memproses dirinya untuk siap menjadi seorang pendeta. Kami juga berdoa untuk kelancaran proses persiapan retret angkatan 62 Sekolah Vokasi IPB. Kiranya Kau memberkati seluruh persiapan dan biarlah acara retret itu membuat kami sadar siapa kami dan bagaimana kami membangun kualitas hubungan yang intim bersama dengan Engkau ya Allah. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk apa yang Kau nyatakan bagi kami.
Dengan penuh syukur kami sampaikan doa kami dan dalam harap yang rendah hati kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dipandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus an'am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, sungguh merupakan suatu keindahan kalau dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan yang merupakan ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita mengingat akan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 hingga 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Bukan Karena Upahmu, PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kalau kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu, baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Mari kita satu dalam doa. Kasih pemeliharaan-Mu terus mengalir dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kebutuhan hidup kami senantiasa Tuhan cukupkan. Terlebih kami bersyukur karena pengampunan akan dosa kami dan hidup kekal bagi kami karena anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Persembahan ini kami bawa sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan. Umat tetap berdiri. Hari ini kita belajar bahwa rahmat Allah yang mendatangkan keselamatan adalah rahmat yang perlu disikapi dengan iman yang rendah hati. Jangan sombong, tetapi juga jangan meremehkan rahmat. Terimalah rahmat dengan sukacita, dengan sikap hati yang terus mau berubah, yang mau datang kepada Allah dan yang memberi diri untuk dibentuk menurut kehendak Allah. Dan biar kita ingat, biar Dia yang harus bertambah dan kita semakin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mari kita melanjutkan hidup di dalam iman yang rendah hati dan percayalah rahmat dan berkat-Nya menyertai kita. Kiranya kasih dan pengampunan anugerah keselamatan Sang Bapa melalui Kristus Yesus Tuhan kita dan dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengubahkan, membentuk, menuntun, dan memimpin perjalanan saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Umat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh.
Oke baik, selamat hari Minggu semua. Jadi sebelum aku menekankan warta untuk hari ini, mungkin boleh ini kita apresiasi dulu untuk para pelayan hari ini, untuk Pak Dedan dan juga para penatua yang sudah para penatua dan juga para pemusik yang sudah melayani pada hari ini. Oke, mungkin untuk warta pertama. Jadi di sini di di Sabtu 1 November 2025 itu ada GKI Boba Family Party. Itu satu rangkaian acara terakhir untuk penutupan bulan keluarga. Itu jam 4 di GKI Bogor Baru. Di situ ada worship, fun games dan juga ada barbecue time. Oke, mungkin wartanya cuma satu. Jadi sekian penekanan